Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. King suda witang purisa sa setang sadida witang purisa sa setang katang su tatri ogang sadaya tatri ogang. Apakah kekayaan yang terunggul? Keyakinan adalah kekayaan terunggul. Bagaimana seseorang menyeberangi penderitaan? Keyakinan merupakan dasar menyeberangi penderitaan. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita punya satu karma baik, yang mana di hari ini kita bisa menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk bersama-sama kita gunakan memperkokoh keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, memperbarui sila, dan kembali di kesempatan pagi hari ini kita akan menggunakan waktu untuk mendengarkan Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di pagi hari ini, tema Dhamma yang ingin Bante sampaikan adalah keyakinan sebagai yang terawal dan kebijaksanaan yang menjadi tujuan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu seringkali kita sebagai umat Buddha senantiasa diingatkan agar kita merawat, memperkokoh kita punya keyakinan. Karena keyakinan itu adalah salah satu kekayaan yang perlu dimiliki, khususnya bagi seorang upasaka dan upasika. Seorang upasaka dan upasika itu, selain dia punya kekayaan materi, seorang upasaka dan upasika itu punya kekayaan berupa keyakinan. Upasaka adalah sebutan bagi perumah tangga laki-laki. Upasika adalah sebutan bagi perumah tangga wanita yang punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi khususnya yang muda-muda nanti tahu apa itu upasaka dan apa itu upasika. Karena upasaka dan upasika itu sebetulnya tidak hanya sebutan, tetapi upasaka dan upasika itu juga punya makna yang terdalam. Apa makna yang terdalam dari upasaka? Upasaka itu artinya orang yang duduk dekat. Upasaka itu dari dua kata, upa dan asati. Asati itu sama dengan duduk. Tempat duduk bahasa Palinya namanya asana. Jadi upasaka dan upasika itu artinya orang yang duduk dekat. Duduk dekat itu artinya tidak jauh
dari ajaran Sang Buddha. Jadi seorang upasaka upasika disebut tidak jauh dari ajaran Sang Buddha jika upasaka dan upasika itu punya keyakinan. Maka di pagi hari ini kembali kita merenungkan seperti apa yang termuat di dalam Alawaka Sutta. Alawaka Sutta itu ada di Samyutta Nikaya. Di dalam percakapan itu ada namanya yaka. Yaka itu adalah makhluk yang menakutkan. Dan makhluk yang menakutkan ini mencoba berkali-kali meneror Sang Buddha. Jadi Sang Buddha awalnya diteror oleh Yaka Alawaka. Yaka Alawaka ini sangat menakutkan. Bahkan di dalam syair Buddha Jaya Manggala, Yaka Alawaka itu sangat beringas, menakutkan. Dari sekian banyak orang yang ketemu dengan Yaka Alawaka ini, umumnya akan mengalami ketakutan. Tetapi Sang Buddha, di dalam topik Alawaka Sutta itu, Sang Buddha semula juga diteror oleh Yaka. Tapi Sang Buddha diam. Ketika Sang Buddha diam itu, Yaka Alawaka bertanya kepada Sang Buddha, King sudak witang purisa sak setang. Apakah yang sesungguhnya kekayaan terunggul bagi manusia? Dan Sang Buddha menjawab di situ adalah sadida witang purisa sak setang. Ya tidak, di situ Sang Buddha menjelaskan sadika, keyakinan adalah kekayaan yang terunggul. Kenapa dikatakan begitu? Kalau ibu bapak dikatakan, kenapa kita harus punya kekayaan? Perumah tangga siang dan malam mencari kekayaan. Sebetulnya tujuan kekayaan itu untuk apa? Anda punya kekayaan, punya uang, punya deposito, punya rumah, punya kendaraan. Dan doa umat perumah tangga kan nomor satu kan semoga kaya. Betul kan ya? Iya. Dari mana Bante kok tahu? Dari percakapan Sang Buddha menjelaskan kepada Anathapindika. Anathapindika dijelaskan oleh Sang Buddha tentang harapan perumah tangga. Nomor satu harapan perumah tangga adalah semoga saya punya kekayaan. Jadi umumnya perumah tangga di sini pengen kaya enggak ya? Setelah kaya, harapan perumah tangga adalah punya nama yang bagus. Setelah punya nama yang bagus, harapan perumah tangga adalah umur panjang. Setelah punya umur panjang, harapan terakhirnya meninggal lahir kembali di alam surga. Cocok enggak? 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha telah menyebutkan pengharapan perumah tangga pada umumnya nomor satu adalah semoga memiliki kekayaan. Kenapa kita mesti harus punya kekayaan? Yang namanya kekayaan itu sifatnya membantu. Jadi kekayaan itu sifatnya membantu. Maka kalau orang itu punya kekayaan, sebetulnya dia tidak banyak kesulitan. Mau makan tidak sulit. Mau jalan-jalan tidak sulit. Mau beli rumah tidak sulit. Mau apa lagi? Pokoknya mau apapun tidak sulit asal punya kekayaan. Jadi definisi dari kekayaan itu adalah alat untuk membantu. Jadi kekayaan itu adalah alat untuk membantu. Bukan alat untuk dilekati. Makanya ada orang kaya jenisnya kikir.
Karena dia tidak tahu apa fungsi dari kekayaan. Nah, di dalam Alawaka-sutta itu disebutkan, apakah yang sesungguhnya kekayaan yang terunggul? Sang Buddha menyebut adalah sadida. Sada, keyakinan, adalah kekayaan yang terunggul. Kenapa? Kalau seseorang itu punya keyakinan, maka dia tidak banyak kesulitan. Kalau seseorang punya keyakinan, maka dia akan memperoleh kemudahan. Bahkan di dalam sutta yang lain disebutkan, sadahata mahanago. Keyakinan adalah senjata yang dimiliki oleh orang bijaksana. Artinya apa? Orang bijaksana itu punya kekuatan. Dan kekuatan yang terbesar adalah keyakinan. Yang diibaratkan gajah. Tahu letak gajah itu kekuatannya di mana? Letak gajah kekuatannya di mana? Letak gajah kekuatannya ada di belalai. Gajah akan punya kekuatan kalau belalainya bisa difungsikan. Meskipun besar, tapi kalau belalainya kram, macet, kelaparan tuh. Dia bisa mengangkat apapun dengan belalai. Dia bisa membanting apapun juga dengan belalai. Demikian pula orang yang bijaksana akan punya kekuatan kalau orang bijaksana itu punya keyakinan. Makanya sebagai umat Buddha, keyakinan itu patut untuk dimiliki. Jadi sebagai umat Buddha, mesti merawat keyakinan. Supaya apa? Punya kekuatan. Mantep jadi umat Buddha. Kalau keyakinannya tidak kuat, ya jadi umat Buddha ya tidak mantep. Bahkan ke wihara aja RAGU. Bukan RG loh ya. RAGU. Ragu-ragu. Kenapa dia jadi ragu-ragu? Karena dia tidak punya keyakinan. Mau masuk Dhammasala aja pakai hitungan dulu. Kalau zaman dulu pakai siope dulu. Nah, kalau orang sekarang mau masuk aja dihitung dulu. Masuk, tidak, masuk, tidak. Kalau hitungannya banyak, masuk, tidak, masuk, tidak, masuk, tidak, masuk, tidak, masuk, tidak. Makanya kalau ke wihara, kalau dipikir-pikir, nanti apa sekarang ya? Akhirnya mantol tuh di bawah pohon bodhi. Kenapa? Karena tidak punya keyakinan. Jadi sebagai umat Buddha itu akan punya kekuatan di dalam spirit Dhamma kalau umat Buddha itu punya keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah tahu apa itu Buddha, tahu apa itu Dhamma, tahu apa itu Sangha. Jadi umat Buddha, wujud dari umat Buddha punya keyakinan, karakteristik dari umat Buddha yang punya keyakinan, dia tahu apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Ibu bapak yang hadir di sini, tidak perlu melihat kanan dan kiri, melihat ke dalam diri. Sejauh ini, apakah saya sudah mengerti apa itu Buddha? Apakah sejauh ini saya sudah mengerti apa itu Dhamma? Apakah sejauh ini sudah mengerti apa itu Sangha? Kalau ini masih bayang-bayang, ya bayang-bayang itu artinya masih belum dalam, nanti ketiup angin sebentar bisa goyang. Ibarat pohon itu kalau dia tidak mengakar kuat di dalam, kena angin dia bisa tumbang. Awalnya KTP-nya Buddha. Kalau tidak mengenal apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha, KTP-nya bisa berubah.
Bahkan tidak ada kolomnya. Tidak jelas. Maka sebagai umat Buddha itu perlu saya sampaikan. Kenapa? Kita ini sama sebetulnya. Anda dengan biku sama-sama apa? Sama-sama sebagai orang yang memiliki keyakinan. Dan kita hubungannya adalah kalyanamita, sahabat yang baik. Anda sahabatnya biku, biku juga sahabatnya Anda. Biku tidak bisa hidup tanpa Anda. Tidak bisa. Dana makan, tidak ada yang dana, mati loh kita ini. Ya, mati loh kita. Tapi kalau ibu bapak tidak ada biku, ibu bapak keyakinannya juga bisa mati juga loh. Kalau biku tidak ada umat mati beneran loh. Tiap hari atasilah. Pokoknya lewat tengah hari tidak ada yang dimakan. Besok pagi bangun, tidak ada pindah patah, cuma jalan. Tidak ada satupun nasi yang masuk ke patah. Keberadaan biku juga punah. Tidak ada biku, agama Buddha juga punah juga. Berapa banyak daerah-daerah yang di Indonesia yang tidak dikunjungi biku, tidak ada bikunya, daerah itu lama-lama hilang agama Buddhanya. Bukan karena dia tidak punya keyakinan, tetapi tidak punya sahabat yang mendukung. Mau meditasi kalau sendirian, itu beda kalau meditasi ada bantenya loh. Terbukti hari Selasa di sini. Di sini kalau meditasi tidak ada bantenya, paling yang datang Bu Mincuk. Bu Mincuk sama ini Romo Wartono. Tapi kalau ada bantenya, tapi kalau tidak ada bantenya, meditasi hilang satu. Hilang satu kalau ada bantenya. Kenapa? Bante menyampaikan tentang sada karena Anda dan biku adalah sahabat yang baik. Biku tidak bisa hidup tanpa adanya umat, dan keyakinan umat tidak akan bisa hidup kalau tidak ada biku. Anda bisa mendengarkan dhamma paling mudah dari mana? Tinggal tanya, Bante, apa ya itu Buddha ya Bante? Karena umat Buddha dikasih buku rata-rata disimpan. Apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha, semua ada di buku. Tapi rata-rata kalau dikasih buku, bukunya disimpan. Paling gampang bagaimana? Di mana ya Bante ya? Oh Bante datang. Bante apa itu Buddha? Wah, Bantenya tuh kayak tape recorder tuh, play tuh, jelasin. Oh. Nah, dalam kesempatan ini, keyakinan itu patut kita miliki. Kenapa? Karena dari keyakinan, seseorang ada keberanian. Tanpa adanya keyakinan, seseorang tidak berani. Makanya orang yang yakin, dia berani praktek dhamma. Orang yang yakin, dia berani menyeberangi samsara. Dan orang yang punya keyakinan, dia berani melangkah di dalam jalan dhamma. Betapa besarnya kekuatan dari keyakinan. Tapi syarat munculnya keyakinan, lagi-lagi ibu bapak, ini PR ya. Yang punya anak, yang punya suami, yang punya istri, nanti bisa dievaluasi, termasuk diri sendiri. Apakah kita sudah tahu apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha? Kalau belum, tidak saya bahas di hari ini. Ya, intinya saya hanya mengingatkan. Karena karakteristik dari orang yang punya keyakinan, dia tahu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa fungsinya dari keyakinan? Fungsi dari keyakinan itu untuk menghilangkan keraguan. Manifestasi dari keyakinan adalah kemurnian. Pikirannya tidak bergoyah. Sebab terdekat dari munculnya keyakinan adalah mau mendengarkan Dhamma. Makanya sebagai umat Buddha, kekuatan umat Buddha itu letaknya di keyakinan. Kalau umat Buddha tidak memperkokoh keyakinannya, umat Buddha tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan, gampang sekali. Maka seringkali saya dikritik oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa Bante ini? Anak-anak malah pada pindah nih. Lah situ enggak kasih keyakinan. Cuma kasih pendidikan tapi enggak kasih keyakinan. Giliran Bante kasih keyakinan hari Minggu, anaknya diajak datang, enggak diajak.
Anaknya di rumah. Salah siapa coba? Salah siapa coba? Giliran hari Minggu menanamkan keyakinan, hari Minggu istirahat di rumah. Sedangkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di sekolah dikasih keyakinan yang lain. Ya oleng lah. Wong sekuat-kuatnya pohon itu kalau tidak disiram aja rapuh kok. Apalagi orang. Kalau tidak diulang-ulang apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha, keyakinan jadi umat Buddha pun juga oleng juga loh. Coba aja ibu bapak setahun aja tidak ke wihara. Mau dicoba? Setahun aja tidak ke wihara, Anda keyakinannya bisa goyah loh. Setahun tidak ke wihara loh, keyakinannya bisa goyah loh. 2 tahun tidak ke wihara, keyakinannya bisa goyah loh. Apalagi sepanjang umur tidak pernah ke wihara. Lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena dasar dari kekuatan, keyakinan ini letaknya nomor 1. Sebelum sila, sebelum samadhi, sebelum panya. Kadang-kadang orang cuma ngomong, Bante, orang beragama itu kan yang penting jadi orang baik. Toh. Yang penting kan kita tidak jahat. Perlu diketahui. Kalau tidak punya dasar keyakinan yang kuat, baik itu pun juga masih ragu loh. Masih ragu-ragu loh. Saya sudah berbuat baik, kok belum kaya-kaya ya? Kayaknya agama Buddha ini tidak cocok dah. Padahal udah baik loh. Kenapa bisa goyah? Lagi-lagi karena tidak punya keyakinan. Maka di kesempatan pagi hari ini, saya sampaikan keyakinan sebagai yang paling awal. Karena keyakinan itu adalah kekuatan. Tidak hanya perumah tangga. Biku juga sama. Kalau biku itu tidak pegang keyakinannya dengan kuat, hari ini Bante, besok jadi Romo. Loh iya, loh kok kemarin saya ketemu pakai jubah, kok hari ini sudah jadi Romo? Kayaknya berat. Kenapa bisa ragu-ragu? Lagi-lagi belum memahami sepenuhnya tentang sadha. Menjalani kehidupan baik sebagai perumah tangga, sebagai upasaka upasika, baik menjadi seorang biku, dasar yang pertama yang menjadi pondasinya adalah keyakinan. Bagaimana cara merawat keyakinan? Bagaimana memperkokoh keyakinan? Yang pertama, sebagai perumah tangga, keyakinan itu dimulai dari belajar. Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk meminta. Ini bedanya. Sang Buddha tidak mengajarkan kepada kita meminta. Justru Sang Buddha mengajar kita untuk belajar. Kalau kita ingin mengakhiri penderitaan bukan meminta. Tetapi kita mesti pertama mau belajar. Kita kan semua pengen bebas dari penderitaan. Tidak bisa loh kita hanya datang ke altar Sang Buddha kemudian memohon. Oh Sang Buddha, usaha saya sepi, jodoh saya juga masih jauh, gaji saya juga masih pas-pasan. Oh Sang Buddha, berilah aku kebebasan dari penderitaan ini. Bisa? Bisa? Anda bisa curhat. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan persoalan Anda. Untuk memperkokoh kita punya keyakinan, Sang Buddha mengajak kita untuk belajar. Kenapa? Dari belajar itu kita memahami apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Ibu bapak sudah baca belum riwayat hidup Buddha Gautama? Ibu bapak sudah pernah baca belum riwayat hidup Buddha Gautama? Kalau Anda punya idola kayak artis itu Anda tahu loh. Artis ini namanya misalnya, siapa biasanya ini artisnya nih namanya nih? Siapa? Koping Ho. Nah, kalau Anda punya artis populer itu Anda akan tahu nih, artis ini lahir di mana, dia ibunya siapa, anaknya siapa, bagaimana dia merintis usaha, lagu pertama yang diciptakan apa nih. Kalau Anda artisnya itu adalah penyanyi apa namanya dulu itu?
Jadi intinya apa? Kalau Anda punya tokoh, pasti Anda tahu biografinya. Ya, kalau bukan biografinya ya autobiografinya lah. Nah, sebagai umat Buddha juga sama. Kalau kita punya keyakinan kepada Sang Buddha, kita juga harus tahu biografinya Sang Buddha. Dari mana saya tahu biografinya Sang Buddha, Bante? Ya dari baca riwayat hidup Buddha Gotama. Udah baca belum nih ceritanya nih? Sudah diingat atau sudah dilupakan? Karena salah satu, khususnya umat Buddha ini, supaya kita tahu siapa itu Buddha, kita mesti tahu riwayat hidup Buddha Gotama. Lah kalau tidak tahu bagaimana, Bante? Nih dindingnya nih wihara nih. Ini riwayat hidup Buddha Gotama. Memang ini apa coba? Kalau ke wihara pernah diperhatikan nggak sih? Ini Bante ada buat ini sebetulnya untuk apa coba? Ini sebetulnya apa coba? Ini sebetulnya adalah tempat untuk memunculkan keyakinan. Kalau Anda datang lebih awal, mbok yo survei. Survei, oh ini waktu masih bodhisatta, diminta untuk mohon turun ke alam dunia. Ini cerita yang pertama nih. Sudah tahu belum? Nanti dibaca. Ini sudah bertahun-tahun loh. Jangan-jangan yang tinggal di sini Bu Mincuk sudah tahu kan ya mana Bu Mincuk nih. Jangan sampai Bu Mincuk hanya buka tutup pintu nih, enggak tahu juga ceritanya nih. Karena memang dikatakan munculnya keyakinan, merawat keyakinan itu dimulai dari belajar. Dimulai belajar dari apa? Riwayat hidup Buddha Gotama. Bagaimana kita memkokohkan keyakinan kepada Sang Buddha, sedangkan kita tidak tahu ceritanya. Ya, tidak tahu ceritanya, ini cerita semua nih. Ini mimpi gajah putih. Nantilah selesai puja bakti survei. Oh, betul juga nih. Oh. Hanya di sini loh, di Pusdiklat enggak ada gambar begini, enggak ada. Enggak ada, hanya di sini aja nih saya perhatikan nih. Dan ini memang tempat untuk memunculkan keyakinan supaya kita datang, kita kenal apa itu Buddha. Karena sebagai cara untuk memunculkan keyakinan dimulai dari belajar. Dan belajar yang paling dekat dengan Guru Agung Sang Buddha dimulai tahu riwayat hidupnya. Dari tahu riwayat hidupnya kita tahu, oh Sang Buddha itu seperti ini. Banyak di luaran orang berkesaksian sebagai umat Buddha yang kemudian pindah agama menceritakan dulunya dia beragama Buddha. Tapi apakah dia sudah tahu semuanya? Saya kok enggak yakin ya. Mungkin dia datang hanya cukup bawa KTP, tulisannya BUDDHA. Apakah dia yakin? Kalau dia yakin tidak mungkin. Kalau dia tahu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi cara yang pertama untuk memperkokoh keyakinan yang mesti kita lakukan. Ini saya mengajak ya. Karena keyakinan itu seperti halnya tanaman, kalau tidak disiram dia layu. Kita pun juga sama, kalau tidak dirawat juga kita layu juga. Ya. Dimulai dari belajar. Nanti kalau punya anak nih, yang punya anak, kan Bante tidak punya. Yang punya anak nih, yang punya anak nanti kasih buku, nih nak, ya belajar kripto ya bagus lah ya. Kan sekarang lagi pada belajar kripto tuh. Ya, kemarin nih ada umat, Bante anak saya lagi belajar kripto. Terus saya tanya, sudah belajar riwayat hidup Buddha Gotama? Kayaknya kok belum ya Bante. Nih kasih buku nih, dibaca juga nih. Selain punya harta berupa materi, dia juga punya harta berupa keyakinan. Jadi yang punya anak nanti ditungguin, bukan hanya yang ditungguin pelajaran Mandarin, Sampowala. Tapi riwayat hidup Buddha Gotama tidak tahu. Padahal ini secara spiritual disebut sebagai kekayaan yang terunggul. Dimulai dari mana? Belajar. Maka kita ini supaya keyakinan kita makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, kita punya keyakinan, kita sendiri harus belajar. Ya belajar. Nah setelah belajar, keyakinan itu akan kuat yang kedua. Yang kedua adalah praktek. Jadi kalau ibu bapak pengen merawat keyakinan, menjaga keyakinannya, ibu bapak mesti praktek.
Apakah praktek sila, apakah praktek berdana, apakah praktek meditasi. Ya. Ini adalah bagian dari merawat kita punya keyakinan. Praktek. Ya, maka kalau ada tempat-tempat itu, ya kadang-kadang saya memfasilitasi itu untuk praktek tuh. Ayo ODM. Saya kadang-kadang memfasilitasi tuh. Ayo ODM. Kadang-kadang saya juga mempromosikan di sini juga tuh. Hari Selasa kalau enggak kemana-mana mampir ke RG ikut meditasi. Untuk apa? Supaya merawat keyakinan. Di rumah meditasi enggak nih ceritanya nih? Di rumah masih meditasi enggak? Nanti kalau enggak meditasi, itu nanti keyakinannya juga goyah juga loh. Enggak kepikiran meditasi, nanti goyah juga loh. Maka cara yang kedua untuk memperkokoh kita punya keyakinan sebagai yang paling awal, selain kita belajar, apa yang sudah dipelajari mbok yo dipraktekkan. Nah kalau tidak sempat meditasi Bante, minimal pagi hari namo tassa 3 kali. Terpikirkan? Tidak. Budang saranang gacami, damang saranang gacami sampai tatiyampi terpikirkan? Tidak juga. Arahang sama Sang Buddha 3 kali sampai Sangga Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Nak Mami? Tidak juga. Ini beneran tidak ya berarti ya. Ini beneran tidak ya. Berarti hari Minggu cuma hari Minggu saja ini Arahang sama Sang Buddha nih. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga pagi-pagi juga enggak pernah. Arahang sama Sang Buddha namo tassa 3 kali juga enggak pernah ya. Ya bagus, bagus. Ini kan saya cocokkan nih. Siapa tahu kalau belum pernah kan mengingatkan. Kan kita kalyanamita, sahabat yang baik itu kan mengingatkan. Betul kan ya? Ya namanya juga sahabat yang baik. Siapa tahu Anda kemudian bangun pagi los. Malam juga los. Hari-hari dijalani tanpa punya kekayaan berupa keyakinan. Pagi, Bante kan kita kerjanya itu kan pagi-pagi. Arahang dulu lah. Arahang itu kan pendek, enggak sampai 3 menit kok. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Nakmami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Sadu. Ada 1 menit enggak? Barusan ini. Ada 1 menit enggak? Enggak ada kan? Maka sebelum Anda beraktivitas, berangkatlah dengan keyakinan. Meskipun Anda mau kerja cari kekayaan berupa materi, tetapi sebelum mencari kekayaan berupa materi, Anda sudah punya kekayaan berupa keyakinan. Jadi kalau seandainya baru ingat di mobil bagaimana Bante? Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Ada 30 detik. Jadi seandainya tidak bisa sampai Saca Kirya Gata, tidak bisa sampai Karania Metasuta karena mungkin jalanan macet, takut kesiangan. Ya kita bisa kok. Selain Anda mencari kekayaan berupa materi, pagi hari Anda sudah mengawali punya kekayaan berupa keyakinan. Anda berangkat kerja tidak gerusu-gerusu, Anda berangkat kerja sudah dengan mindful. Kenapa? Di pagi hari Anda sudah mengawali dengan keyakinan. Ini saya ceritakan di sini nih. Kenapa? Karena saya sayang dengan Anda. Kalau enggak sayang ngapain diceritakan begini? Ya sudahlah karma masing-masing lah. Nah, nanti Anda kekayaannya materi tetapi enggak punya kekayaan berupa keyakinan. Kan kita kalyanamita. Jadi patut untuk saling memberitahu. Jadi selain kita belajar, yang kedua kita harus praktek. Baca parita. Makanya pagi-pagi itu kalau saya tidak berpergian itu saya juga mengajari itu. Chanting pagi, siaran chanting pagi. Ya, Bante Sada juga chanting pagi, siaran. Diikuti enggak? Ikuti. Ya minimal sampai Arahang sama Sang Buddha Bhagawa tadi. Ya sudah pagi-pagi sudah mengawali dengan keyakinan. Ini cara nih. Praktek. Jadi praktek. Kalau kita sudah belajar, kemudian sedikit kita praktekkan, keyakinan kita ini akan kuat.
Ditambah lagi kalau kita berusaha mendekatkan diri pada komunitas. Maka jadi umat Buddha ini hari Minggu ya kumpul dari jam berapa tadi? Jam berapa? Jam 9 sampai jam? Ya sepanjang-panjangnya paling setengah 12 sudah pulang. Jadi di pagi hari kita kumpul begini juga cara untuk merawat kita punya keyakinan juga. Jadi selain kita belajar, selain kita praktek, kita juga harus bergabung dalam komunitas. Karena ini akan mendukung latihan. Ya, kemarin saya ngisi ODM di Semarang, Jumat ngisi ODM di Solo. Terus saya tanya kepada pesertanya, kalau meditasi di rumah bisa enggak sih? Bisa Bante. Berapa lama? Ya semoga makhluk berbahagia 5 kali katanya. Udah selesai katanya. Bisa lebih lama lagi, enggak kuat Bante. Tapi dengan ikut gabung komunitas meditasi, dia bisa dari pagi sampai sore. Artinya apa? Dari dia ikut gabung komunitas, dia muncul keyakinan pada ajaran Sang Buddha. Wong buktinya dia berani praktek. Ya, berani praktek. Nanti kalau ibu bapak yang di dekat grogol-grogol sini nih. Ini kan grogol nih deket nih. Ini saya bukan kernet ya, grogol, enggak loh ya. Ini kan grogol nih, dekat grogol nih. Kalau yang dekat-dekat grogol nih, ya hari Selasa, duduk meditasi. Duduk. Bante saya udah ikut meditasi tapi belum ada kemajuan. Duduknya pindah di depan. Supaya ada majunya. Setiap ikut duduknya di belakang. Setiap orang buka pintu, krek, terganggu. Coba di depan. Anda beda loh, duduk meditasi di depan sama di belakang tuh beda loh. Kenapa? Anda mau goyang sedikit ada Bante loh. Ada tahan tuh. Jadi kalau ikut meditasi tolong yang di depan tuh diisi duluan. Kalau meditasi, karena saya sudah beberapa lama saya tidak ngisi di sini, hanya saya ikutin di streaming tuh. Oh ada pesertanya, oh di depan. Nah ini yang maju tuh biasanya di depan tuh. Maka kalau Anda sudah merasa, saya sudah latihan Bante tapi kok enggak maju-maju ya. Duduknya pindah ke depan, pasti maju. Ya pasti maju. Ya, pasti maju itu. Mau tidak maju, pasti maju. Posisinya udah di depan kok. Tapi kalau di belakang, setiap kali ikutnya duduk di belakang, setiap kali duduk di belakang. Ya, di belakang itu banyak godaannya loh. Bener. Kalau di depan mau buka HP itu sungkan loh. Kalau di belakang, sana penghantar meditasi. Ting. Tapi kalau di depan godaannya itu sedikit loh. Tapi kalau di belakang godaan HP, godaan pulang lebih gampang tuh. Kalau duduknya di belakang. Jadi cara untuk memperkokoh kita punya keyakinan yang kedua adalah praktek. Dari belajar kemudian praktek. Dan di dalam praktek itu yang ketiga kita mesti gabung dalam komunitas. Jadi jangan kemudian Bante kan praktek Dhamma itu kan bisa di rumah Bante. Saya tidak ke wihara Bante, saya ngikutin dari YouTube Bante. Katanya begitu. Saya ngikutin dari YouTube Bante. Beda, datang langsung itu rasanya beda. Tahu makan sate? Sate kambing tahu kan ya? Sate kambing makan di tempat dengan bungkus dipulang itu rasanya beda. Kalau di tempat masih ada panasnya, kalau sudah dibungkus tinggal busanya. Berat. Digigit itu sudah keras. Makanya makanan di wihara itu rata-rata ya sudah adem semua. Beda dengan di tempatnya. Anda mau promosi sama Bante, ini satenya enak. Udah keras itu. Udah keras itu. Anda bilang ini empuk. Udah dari tadi udah adem kok gimana. Tapi tetap yang namanya kita belajar dalam komunitas itu rasanya itu dapat. Jika dibandingkan dengan kita belajar hanya dari rumah. Makanya teman-teman dikasih tahu ke wihara, rasanya beda. Dan kalau Anda latihan di komunitas begini, Anda dihargai loh. Tapi kalau Anda latihan di rumah, tidak ada yang menghargai Anda loh. Betul. Anda mau meditasi di rumah. Napas masuk, napas keluar. Ini bapak-bapak nih, ini contoh nih Pak. Meditasi di rumah, napas masuk, napas keluar. Istrinya ngomong, itu anak dijemput. Meditasi atau berdiri. Kemudian mau
Meditasi lagi, lanjut lagi. Pak, tolong gasnya diganti. Meditasi lagi atau bangkit? Anda bangkit. Tapi kalau di wihara, Anda duduk meditasi, orang tahu Anda duduk meditasi itu jalannya pelan-pelan. Takut mengganggu Anda loh. Jadi Anda latihan di wihara itu sangat dihargai jika dibandingkan latihan di rumah. Anda duduk di rumah, mau serius, istri Anda kemudian saat itu berubah jadi marah. Kemudian dia goreng bawang putih itu. Anda napas masuk, napas keluar, Anda bersin-bersin terus. Dan, tapi kalau di wihara Anda mencium bau aroma apa-apa, bumbu enggak kecium. Inilah kalau kita belajar di dalam komunitas. Kita belajar dihargai. Tapi kalau Anda di rumah duduk 2 jam, kelamaan, nanti istrinya bisa ngomong, meditasi lagi, meditasi lagi, meditasi lagi. Begitu enggak? Begitu enggak? Oh tidak, bagus. Bagus. Berarti sudah sama-sama punya keyakinan. Jadi kalau di rumah ada tahu suaminya meditasi, istrinya nutup itu pelan-pelan. Bahkan dia goreng tumis itu. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan tuh. Kalau sama-sama punya keyakinan. Kalau satu meditasi, satu masak, satunya enggak bantuin, itu tutup itu. Blank. Tapi kalau di wihara Anda latihan, pasti dihargai. Itulah kenapa disebutkan cara untuk merawat keyakinan selain belajar dan praktek, kita mesti terlibat dalam komunitas. Hari Minggu baca parita di wihara, tidak ada yang ganggu Anda. Kalau di rumah baca parita, tidak ada yang ngawasi loh. Arahang sama sang Buddha Bagawa. Kemudian, iya tadi jemuran belum diangkat ya. tinggal tuh baca parita di rumah bisa begitu tuh. Tapi kalau di wihara tuh. Jadi yang ketiga ini kita harus mendekatkan dalam komunitas. Maksud saya begitu. Jadi sebagai umat Buddha, kita jangan berlatih sendirian di rumah. Kita harus masuk di dalam komunitas. Supaya apa? Tambah yakin. Jadi tambah yakin. Jadi selain kita belajar, selain kita praktek, yang ketiga adalah kita masuk dalam komunitas. Belajarnya akan sungguh-sungguh. Ya, akan sungguh-sungguh. Ya, ini yang ketiga, masuk dalam komunitas. Makanya saya pesen nanti kalau punya anak, punya suami, punya istri, gak tarik untuk ikut supaya apa? Punya harta, selain punya harta materi, juga punya harta berupa keyakinan. Dan yang keempat, supaya kita makin mantap kita punya keyakinan, setelah kita belajar, setelah kita praktek, setelah kita masuk dalam komunitas, yang keempat, memunculkan kebijaksanaan. Gimana caranya? Mengingat apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Dengan kita punya perenungan kebijaksanaan, di situ akan memperkokoh kita punya keyakinan. Soalnya kita makin hari ini tidak kekal soalnya. Soalnya di dunia ini sudah pada ingkar janji semua. Kenapa ingkar janji? Tidak kekal. Tidak kekal. Semua ini akan, yang kita sayangi akan pergi. Kemarin saya cerita di minggu lalu, saya cerita di komunitas di Wihara Dhammapala, Tangerang. Ya, saya sebut komunitas itu adalah 17 tahun ke atas. Karena enggak boleh ngomong manula. Jadi lebih kayak manula itu kayak dituakan gitu. Jadi saya nyebut ya para bapak dan ibu anggota 17 tahun ke atas. Ya, saya bilang kepada mereka, setiap saat kita harus merenungkan. Supaya kita tambah yakin, kita merenungkan apa? Apa yang kita miliki, apa yang kita sayang ini akan berubah, akan terpisah. Sebelum apa yang kita miliki ini berubah, terpisah, kita mesti punya kekayaan berupa keyakinan. Apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai akan berubah, terpisah. Saya kasih perumpamaan di sana adalah gigi. Gigi. Kita kurang setianya sama gigi itu apa? Bayangin tuh. Ibu-ibu yang sudah tua. Bapak-bapak yang sudah 17 tahun ke atas. Kurang sayangnya apa kita sama gigi? Bangun tidur kita bersihkan. Selesai makan kita bersihkan. Goyang sedikit kita tambal. Makan daging dia dan selilit kita keluarkan. Kurang apa perjuangan kita untuk menjaga gigi ini? Tahu enggak? Ternyata gigi itu tidak setia loh.
nanti dia dengan diam-diam dia akan hilang satu, satu, satu. Anda pun bisa berkeluh kesah, Gigi, kurang setianya apa saya sama kamu. Bangun pagi aku bersihkan, selesai makan aku bersihkan. Kamu punya sela-sela yang nempel, aku keluarkan. Kurang pedulinya apa? Tapi kamu toh juga ninggalkan aku juga. Betul enggak? Apalagi zaman sekarang. Anda kawati sekalipun. Dikasih teralis. Kalau zaman dulu itu ruko-ruko supaya tidak ada pencuri itu dikasih teralis tuh. Ya, supaya tidak hilang tuh. Ruko-ruko tuh. Kan ada ruko-ruko jendelanya dikasih teralis tuh. Jadi maling tidak masuk. Gigi sekarang aja dikasih teralis loh. Ya. Ya, kapan hari ada umat bertanya, Bante kalau Bante pasang kawat gigi boleh enggak? Kayaknya umat itu mau dana kasih kawat gigi kayaknya. Dia tanya, kira-kira Bante boleh enggak pasang kawat gigi begini? Ya tergantung saya bilang. Kalau pengertiannya supaya melindungi gigi supaya aman sih boleh aja. Tapi kalau untuk keindahan kok rasanya enggak lah. Ya, kurang elok lah masuk. Kadang-kadang umat itu lihat apa bagus itu mau dikasih ke bantenya juga loh. Ya, nanti ada apa bagus mau dikasih ke bantenya nih. Lihat pot bagus dikasih ke bante ke wihara. Bante ini kan di wihara bagus. Ya, kadang-kadang itu saya ke rumahnya orang, kadang-kadang saya kayak pindahan. Dia punya bunga ditaruh. Maka kalau Anda ke BSD itu isinya dari rumahnya orang-orang tuh. Ada pot bunga kasih bagus, dia apa kasih bagus. Bahkan tempat permen itu ini kayaknya bagus Bante untuk blessing Bante. Kasih Bante juga. Kasih Bante juga. Ya. Termasuk mungkin dia juga bertanya, kayaknya bagus juga nih kalau Bante punya kawat gigi juga kayaknya. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita mesti merenungkan apa? Semua tidak kekal. Apa yang kita miliki, yang kita sayangi tidak kekal. Apa yang kita perjuangkan, apa yang ingin kita punyai tidak kekal. Maka jangan sampai kita tidak punya keyakinan. Harus dijaga keyakinannya. Karena keyakinan itu akan mendorong kita berani untuk praktek dhamma. Ya, dari keyakinan kita akan berani untuk menyeberangi samsara ini. Tanpa keyakinan kita tidak akan berani melewati samsara ini. Yang diibaratkan tentang seseorang sebelum menyeberang, seseorang harus berani membuat perahu dulu. Kalau dia tidak ada keberanian untuk membuat perahu, bagaimana seseorang itu bisa mengarungi samsara ini? Dhamma-dhamma yang kita pelajari ini tidak lain adalah rakit. Dan rakit inilah yang akan membantu kita untuk menyeberangi samsara ini. Dan rakit ini dimulai dari apa? Dari keyakinan. Keyakinan sebagai pengikatnya, di dalamnya ada sila, samadhi, dan panya. Yang diikat dalam satu tali yang kuat berupa tali keyakinan. Sila akan buyar, samadhi akan buyar, panya akan buyar. Kalau seseorang tidak punya keyakinan. Apapun akan terlepas. Ya, ibaratnya kalau sapu lidi itu, ya, lidinya akan terpencar kalau tidak ada pengikatnya. Nah, umat Buddha juga akan semakin kuat kalau umat Buddha juga merawat keyakinannya. Ya, ini seperti perumpamaan rakit. Sebelum seseorang menyeberangi lautan, seseorang harus membuat. Dan untuk merangkai sila samadhi panya, seseorang harus mengikat dalam tali berupa keyakinan. Itulah sebabnya Sang Buddha menyebut di dalam Alawaka Sutta, apakah kekayaan yang tertinggi dalam diri manusia? Sang Buddha menyebut keyakinan. Karena sebelum ada sila, sebelum ada samadhi, sebelum ada panya, sebelum tiba di pantai seberang, seseorang diikat dalam tali berupa keyakinan. PR-nya nih, karena sudah 11 lewat. Ya, PR-nya adalah ibu bapak, belajarlah apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Bagi yang belum punya buku riwayat hidup Buddha Gautama, Anda bisa searching di Google. Riwayat hidup Buddha Gautama. Nyicil. Kalau tidak bisa bayar cash. Nyicil dikit-dikit. Hari ini halaman pertama tentang Bodhisatta. Besok tentang masa kecilnya.
besok masa meninggalkan istananya, besok waktunya perjuangan 6 tahun samsara. Setelah 6 tahun samsara baca lagi riwayat pembabaran Dhamma, kemudian penyebaran agama bagaimana, sampai akhirnya beliau parinibbana. Karena ada umat Buddha itu yang ditanya, Sang Buddha dari mana? Dia bilang dari Cina. Loh ini umat Buddha loh ditanya loh. Ya. Sang Buddha dari mana? Oh dari Cina. Berarti dia enggak ngerti loh. Ini kan dari Jambudvipa. Jambudvipa zaman dulu, kalau sekarang ini adalah dari India dan Nepal. Dia nyebut dari sana. Bahkan di sana juga sudah tahu kalau Sang Buddha itu berasal dari Jambudvipa. Maka jangan sampai ibu bapak nanti kalau ditanya sama tetangganya, agamanya apa Cik? Buddha. Itu Buddha dari mana sih? Kayaknya dari Cina dah. Karena kebanyakan sekarang kan made in itu semua itu dilihat tuh semua made in apa tuh? Made in China semua. Jadi apa-apa jadinya. Ya, jadi ibu bapak ini keyakinan nih. Ini hal yang dasar-dasar nih. Lu masih ada loh teman-teman kita yang salah alamat itu masih ada loh. Ya. Jangan-jangan Anda juga masih punya salah alamat juga nih. Jangan sampai nih. Nanti di bawah nih. Udah parinibbana di mana? Di Kusinara. Kusinara sebelahnya Korea. Awas nanti. Kalau ada yang jawab begitu, awas ya. Kusinara ada di mana? Nah, jangan sampai nanti jawabnya Kusinara di sebelahnya barat dari Korea. Ya, saking tahunya zaman sekarang tuh apa-apa Korea. Korea, makanan Korea, lagu Korea, gaya Korea, semua Korea. Ya. Sampai nanti dikaitkan dengan pokoknya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, ini adalah 4 hal yang sebetulnya ingin Bante sampaikan. Bagaimana supaya kita punya kekayaan berupa keyakinan, karena kekayaan berupa keyakinan sebagai awal. Ya, mau belajar, praktek, bergabung dalam komunitas, dan jangan lupa yang keempat, merenung tentang kehidupan ini tidak kekal. Jangan sampai kita terlena, kemudian kita tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan berupa keyakinan. Ingat PR-nya ya, nanti kalau saya datang lagi saya tanya. Ya, sudah tanya, sudah dipelajari belum apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha? Nah nanti kalau jawabannya, sudah Bante. Nah udah, jadi ceramahnya nanti ganti tanya jawab. Di mana Pangeran Siddhartha dilahirkan? Nah, Bante kalau bacanya kebanyakan bagaimana? Nih dihafalin nih. Ini PR nih, PR. Ya, inilah yang Bante sampaikan di hari ini. Sebetulnya ini adalah hal yang penting dasar sebagai keyakinan, baik itu biku, baik itu perumah tangga, karena semua diawali dari keyakinan. Orang bijaksana, kekuatannya adalah keyakinan. Tanpa keyakinan, seseorang tidak akan berkembang di dalam kebijaksanaan. Semoga apa yang Bante sampaikan di hari ini memperkokoh keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mendorong Anda untuk praktek-praktek Dhamma, hingga akhirnya kita dapat mengakhiri samsara. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.